Apa ini? Hari ini kamu akan menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Oke. Orang pertama. Permisi, saya meninggal karena terinjak-injak saat mau menolong anak kecil di kerumunan pesta. Kasian banget, kamu baik. Terima kasih, Kak. Halo Ren, kamu ingat aku gak? Aku dihukum mati karena membunuh teman kita Nini. Jadi benar kamu yang ngebunuh Nini? Tolong masukkan aku ke surga, Ren. Maaf Wen, nggak bisa. Nyebelin banget kamu. Permisi, saya meninggal saat menolong bayi di dalam rumah yang kebakaran. Saat mau keluar dari rumah itu, saya tertimpa kayu api. Untungnya bayi itu berhasil selamat. Jadi kamu si penyelamat bayi itu? Iya. Ren, kamu penjaganya. Minis, kamu meninggal karena terjatuh dari gedung ya? Sebenarnya pada saat itu aku mau mendorong Susi karena aku iri dengannya. Tapi malah aku yang terpleset dan akhirnya aku yang jatuh. Harusnya Susi yang mati. Jahat banget kamu. Ren, masukin aku ke surga please. Kita kan temenan. Tingkat kebaikannya 5%. Wih, apaan nih? Hari ini adalah hari penentuan jelek atau cantik. Nanti semua orang jelek akan dibunuh. Ih, parah banget sih. Sayang, vote aku dong. Ya cantik lah. Yeay. Sisa 3 vote lagi. Halo Sin, gimana kalau kita tukeran vote? Kamu juga gak mau punah kan? Oh, boleh Ren. Kalau gitu aku vote kamu cantik. Haha, percaya aja kamu Ren. Aku benci sama kamu karena aku suka sama pacarmu. Aku vote kamu jelek. Bye. Hah, Sin, kok kamu gitu sih? Mah, aku kan anak mama. Aku cantik kan? Aduh Ren, mama gak mau bohong, takut dosa. Kamu jelek. Ah, Mah, mama gak sayang aku. Deh, ini kesempatan terakhir kakak, tolong vote kakak cantik ya. Gak, selama ini papa pilih kasih. Kalau gak ada kakak, pasti papa lebih sayang sama aku. Lebih baik kakak mati. Hah, Dek, dengerin kakak dulu. Pilih pagi hari atau malam hari, ini maksudnya apa? Malam aja deh biar adem. Ren, ini mama masakin sup daging buat kamu. Kata mama kita nggak punya uang buat beli daging. Itu kebetulan ada daging di kulkas, jadi mama masak aja deh. Sepi sekali ya rumah ini sejak adikmu meninggal. Iya pak, biasanya kalau malam-malam gini adik suka nemenin aku nonton TV di kamar. Pak, papa mati nyalain lampu ya? Enggak kok, nah bukan papa. Papa lagi ke kamar mandi. Nah, ini sate kulit baru mama bakar, kamu makan ya. Hah, sate kulit? Ini kan udah larut malam mah, kenapa mama masak terus? Mama mau cepet abisin daging di kulkas biar bersih dan bisa ambil baru. Ambil baru, tapi kan harga daging mahal mah. Gratis kok nak. Kangen banget sama adik, andai adik masih hidup. Loh, kok lampunya mati nyala terus sih? Kak, adik di sini. Kenapa kakak memakan daging dan kulit adik? Kakak harus pergi sebelum kakak menjadi korban selanjutnya. Adik. Tebak jawaban. Setiap kamu berhasil menebak jawaban, kamu akan dapat uang 10 juta. Semoga pertanyaannya gampang. Benda apa yang baru dibeli langsung dibuang? Ada 8 huruf depannya P, apa ya? Plastik. Salah. Cluenya panjang dan bisa dibuka tutupnya. Oh, peti mati. Betul sekali. Yeay, dapat 10 juta. Lanjut pertanyaan kedua. Hewan apa yang paling kurang ajar? 10 huruf depannya K. Kambing. Bukan Ren, dia cirinya badannya kecil dan bisa gigit. Kumbang. Salah, kesempatan terakhir. Minta clue dong. Tapi uangnya bagi 2 ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ada U-nya. Kuda. Salah, jawabannya adalah kutu rambut karena kepala orang diinjak-injak. Kan kurang ajar banget. Pertanyaan terakhir. Kenapa kita harus berhenti menuntut ilmu? Karena jadi anak dajjal atau anak dewa? Dewa kan nama bapak gue, ogah gue saudaraan sama lo. Mang iya. Ren, karena kamu memilih Bapak Dewa, kamu bisa meminta apapun dengan klik tombol di atas. Udah kayak operator telepon aja. Aduh, males banget sekolah, masih ngantuk. Apa pura-pura sakit aja ya? Oh, mau pura-pura sakit? Enggak kok, Ma. Anak nakal. Semoga hujan gede dong biar nggak sekolah. Ya ampun, tiba-tiba hujan gede banget, nak. Kayaknya kamu nggak bisa pergi sekolah deh. Mama takut banjir. Pengen banget punya uang 100 ribuan. Hah, beneran ada uangnya, bisa beli pisang coklat ini mah. Ih, Ren, lo jelek banget sih. Udah jelek, hitam hidup lagi. Parah banget sih mulutmu. Gue kesambar petir, gosong cu. Ini baru arang sesungguhnya. Tanganku kena pisau. Ya ampun nak, kok bisa sih? Loh, kok warna darahmu merah? Ya iya mah, kita harus tutupin lukanya. Mama akan palsuin warna darahmu jadi biru. Tapi nanti kalau ketahuan bisa bahaya mah. Gak bakal ketahuan kok. Nanti kalau disuruh scan, kasih jarimu yang telunjuk ya. Oke mah.
Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Oke, hati-hati di jalan, Nak. Halo Ren, warna darahmu apa? Ya, biru lah. Oh, bagus deh, gue juga biru kok. Kalau biru itu artinya berkasta sedang. Kalau emas artinya berkasta tinggi dan memiliki kekuatan super. Kalau merah apa? Merah itu kasta rendah, nggak punya kekuatan apa-apa. Pagi Bu. Pagi Ren, selamat datang di kelas warna darah biru. Silahkan scan jarimu untuk absen ya. Waduh, aku lupa. Tadi Mama malsuin warna darah aku di jari telunjuk atau jari tengah ya. Ren? Ah, iya Bu. Oke, warna darahmu biru ya. Wina kemana ya? Wina udah meninggoy Ren. Dia disingkirkan karena warna darahnya merah. Itu siapa? Itu Caca. Dia satu-satunya yang punya warna darah emas. Wih, tapi kok kelihatannya biasa aja orangnya. Lo ngomongin gue ya? Mau gue sihir jadi kodok? Jangan dong galak amat. Guys, sekolah kita kedatangan pengawas loh hari ini. Pengawas apa? Pengawas ulangan? Bukan, itu pengawas untuk mastiin kalau di sekolah ini udah nggak ada orang yang berwarna darah merah. Gue curiga sama si Ren. Dia masa cuma berani kasih jari telunjuk dia? Iya, kita harus suruh bu guru buat cek jari dia yang lainnya. Semuanya pergi ke lab ya. Hari ini kita akan mendonasikan darah. Hah? Donasi darah? Kemarin kan udah diinfoin Ren, lo nggak denger? Maaf Pak, saya nggak bisa ikut donasi. Pak, saya curiga warna darah dia bukan biru. Ren, sini jarimu yang lain biar saya ambil darahnya. Gak mau. Cepat sini. Au, sekarang tunjukkan warna darahmu. Hijau? Hah? Nggak boleh keluar rumah, ya nggak bisa lah. Hari ini kan aku ada acara. Ren, hari ini kamu nggak boleh keluar rumah ya. Emang kenapa, Mah? Aku ada janji mau ke acara ulang tahun temen. Pokoknya kamu nggak boleh keluar rumah apapun alasannya. Itu aturan dari pemerintah. Halo Lala, kamu pergi nggak ke acara ulang tahun Michelle? Iya pasti pergilah Ren, Michelle kan sahabat kita. Oke, aku OTW bentar lagi. Gue juga udah mau jalan nih, sampai ketemu di sana Besti. Oke. Bye-bye. Muah. Sepi banget ya jalanan, nggak ada orang yang keluar. Aduh, saya jatuh. Kaki saya luka. Pak, ini ada obat dan Hansaplast buat Bapak. Anak manis, kenapa kamu ada di luar? Emangnya kenapa, Pak? Ini kan jalanan umum. Kamu nggak baca berita ya? Halo, Mah. Nak, cepetan pulang sebelum kamu bertemu makhluk itu di jalan. Makhluk apa, Mah? Sudah terlambat. Matikan ponselmu. Zombie! Punya bakat bisa tahu isi pikiran orang atau isi dompet orang? Isi dompet orang lah, biar aku bisa tahu mana teman-teman yang beneran tajir dan mana yang cuma pura-pura tajir doang. Ma, bagi uang jajan dong. Mama nggak ada duit. Gak ada duit. Kenapa kamu kayak bingung gitu? Uang Mama ada 100 juta, bagilah dikit. Hebat juga kamu bisa tahu isi dompet Mama. Ya udah deh, Mama bagi kamu 100 ribu nih buat jajan. Senang banget punya 100 ribu, bisa jajan yang banyak di kantin. Alah, lebay, cuma 100 ribu doang, bangga. Di dompet gue aja ada 5 juta. Oh ya, coba buka dompetmu sekarang. Gak mau ah, kepo banget sih lo. Katanya ada 5 juta, kamu bohong ya? Iya, gak ada 5 juta, adanya sarang laba-laba di dompet gue. Diko, ini kan udah istirahat, kamu nggak jajan ke kantin? Enggak, gue nggak jajan, gue bawa bekal dari rumah. Kamu nggak bosen tiap hari bawa bekal? Enggak lah, kan hemat pangkal kayo. Nak, cobain deh. Mama buat jus jeruk, enak banget ini. Jus jeruk, kok warnanya hijau, Mah? Iya, ini jeruknya mahal dari Itali. Bohong, itu jus rumput. Ih, Mama bohong. Udah, minum aja. Mama nonton video, katanya jus rumput bisa bikin kamu pintar. Pa, beliin aku tas baru dong. Papa lagi nggak ada uang, Nak. Bohong. Ah, Papa bohong. Pasti ada. Tas aku udah bolong, Pa. Nggak ada, Nak. Lihat aja dompet Papa tuh kosong. Bohong, ada di bank uangnya. Papa bohong, uangnya ada di bank. Hei anak Dajjal, sudah berani ya kamu sama Papa? Sini kamu, Papa hukum ya kamu. Kabur. Mario, udah belajar belum buat ujian mat nanti? Belum? Pembohong. Masa sih nanti tiba-tiba dapat 100? Ya emang lu berharap apa kalau gue udah belajar? Lu mau nyontek sama gue? Dih, santai aja kali, cuma nanya. Marah-marah mulu, cepet tua lo. Apa nih? Kamu bisa mengatur semua orang dapat juara berapa? Wah, udah kayak juri aja aku. Gampang banget, tinggal nyontek langsung dapat 100 semua. Gue pasti dapat juara 1. Dasar tukang nyontek, belajar wey. Siapa lo ngatur-ngatur gue? Culun. Lihat aja nanti pas pengumuman. Hai Elsa. Hai Ren, Kamu kenapa cemas gitu? aku takut gak masuk 10 besar Ren. Aku pasti digebukin papaku. Kamu tenang aja ya, kamu pasti masuk 10 besar kok. Aku kan dodol, dodoli pret.
Hei para teman-teman bodoh, gue pasti dapat juara 1. Gue kan anak kesayangan Ibu Mimi. Kamu kan pemalas, Reno. Di kelas aja tidur mulu. Diem Loren, mau gue jahit mulut lo. Ren, udah diem aja, dia kan anak emas di kelas kita. Pengumuman untuk juara 1 jatuh kepada Elsa. Alhamdulillah, nggak nyangka. Reno dan Siska, kalian tidak naik kelas. Hah? Gak mungkin. Ibu udah gak sayang sama Reno. Uang 10M atau pilihan lain? Aku penasaran sama pilihan lain. Ya, cuma boneka. Aku kehilangan 10M cuma buat boneka culun ini. Enak aja, aku gak culun ya. Dia bisa ngomong toh. Selain bisa ngomong, kamu bisa apa lagi? Aku bisa tahu semua rahasia di dunia ini. Kasih tahu aku rahasia keluargaku dong. Keluargamu masih kaya raya, mamamu cuma pura-pura bangkrut. Nak, kamu udah dapet kerja belum? Kamu kan tahu keluarga kita lagi butuh uang. Udah lama, nggak usah pura-pura lagi. Aku tahu kok keluarga kita masih kaya, nggak bangkrut. Kamu tahu dari mana? Ayah gue kayaknya lagi merahasiakan sesuatu deh. Masa gue nggak boleh pulang ke rumah? Ayah dia lagi siapin kejutan buat ulang tahun dia. Dia dibeliin mobil mewah, bisa terbang lagi. Sedih gue. Udah nggak usah sedih. Ayahmu beliin kamu mobil baru. Makanya kamu nggak boleh pulang dulu sebelum ulang tahun. Anjay, mobil baru. Wah Iren, kejutannya malah dibocorin. Pekerjaan ayah aku apa ya? Kok nggak muncul-muncul sih? Ren, pekerjaan ayah gue dokter, ayah lo apa? Belum muncul nih. Udah pasti pekerjaan ayah lo rendahan. Guys, gue mau cerita ada kisah orang tua kaya yang gak kasih tahu anaknya kalau mereka itu kaya. Anak itu hidup miskin dan dia kira orang tuanya cuma pemulung. Terus. Pas anak itu udah umur 21 tahun, orang tuanya baru kasih tahu kalau sebenarnya mereka itu kaya raya, mereka cuma pura-pura miskin. Wah, itu kisah nyata ya? Apa sih Ren? Ikut-ikutan aja, pengen ya lo. Pengen ya lo ngarep jadi orang kaya, lo itu orang miskin, gak usah banyak mimpi, orang tua lo aja kerjanya gak jelas. Kayaknya aku nggak usah berharap terlalu banyak deh. Selama ini aja kita hidup susah. Mana mungkin pekerjaan papa bagus. Papa mafia. Sebenarnya kita kaya raya, tapi papa harus menyembunyikannya. Ma, aku dapat nilai ulangan 95. Ma, aku dapat nilai ulangan 100. Wah, kakak emang anak kebanggaan mama. Ren, kamu harus ikutin kakakmu. Iya, Ma, kakak emang lebih pinter. Ma, aku dapat juara 1 lomba menggambar tadi. Halah, menggambar tuh gak berguna. Kakakmu dong tadi juara 1 lomba memasak. Dia bakal jadi chef terkenal. Iya, Ma, semua yang aku lakuin emang gak berguna. Tidak seperti kakak. Ma, aku kepilih jadi model loh. Ma, aku keterima jadi pramugari. Wah, kakak hebat banget. Gak kayak kamu Ren, model itu gak penting. Kenapa sih Mama lebih sayang sama kakak? Karena kakak pasti lebih sukses dari kamu. Mama malu punya anak kayak kamu. Permisi, boleh foto bareng nggak? Dia kan model terkenal. Model internasional. Dia itu anakku. Ren, ayo pulang ke rumah. Mama bangga sama kamu. Hai adikku tercinta. Kalian siapa ya? Kami ini keluargamu. Keluarga? Maaf, aku nggak pernah merasa punya keluarga kayak kalian. Jeruk cinta atau jeruk benci? Ini maksudnya apa sih? Kamu bisa lihat seberapa cinta atau seberapa benci orang ke kamu. Kalau gitu aku mau jeruk banci aja ah. Benci malah banci. Ya itu sama aja. Kak, ambilin paket aku dong di depan rumah. Cepetan ya, kurirnya udah di depan. Aduh, kamu ambil sendirilah. Kakak lagi sibuk. Aku males jalan. Kamu benci sama kakak tapi nyuruh-nyuruh kakak. Tiap lihat muka kakak rasanya kesel banget. Soalnya mama lebih sayang kakak. Ren, maaf ya selama ini gue suka fitnah dan ngebully lo. Gue udah bertobat sekarang. Aku udah maafin kamu kok. Makasih. Kamu minta maaf tapi kok benci sama aku? Ya, gue minta maaf biar gak merasa bersalah aja. Tapi ya gue benci banget lah sama lo. Lah, maafin aku ya. Aku gak bisa belain kamu pas kamu dibully sama teman-teman. Gak apa-apa kok Ren, gue tahu kalau lo juga culun, mana bisa ngebela yang ada dibully juga. Mengetahui nama orang tua orang atau nama pacar orang, nama pacar seru deh. Halo Tante Ren. Tante, emang aku tantemu? Ren, itu anak gue, si Yuyu. Masa lo lupa sih? Hah, Yuyu udah segede gini, perasaan dulu masih bayi. Aku sudah umur 8 tahun Tante. Yuyu, kamu udah punya pacar ya, namanya Weiwei. Tante, jangan kasih tahu mama. Siapa yang izinin kamu pacaran? Kamu kan masih kecil. Mana itu si Weiwei? Biar mama marahin dia. Ren, gue traktir makan yuk. Wih, ada apa nih? Tumben ngajak aku makan. Gue abis punya pacar baru. Gue lagi seneng nih. Mari kita rayakan bareng.
Cie, namanya Bima ya? Bukanlah, namanya Glenn. Lah, terus Bima siapa? Bima pacar gue yang pertama. Pacar gue kan ada 100. Astaga, buaya betina kamu ya. Bodoh amat, selama janur kuning belum melengkung masih ada kesempatan.